Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dianita Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang peran Iran melawan AS atau Amerika Serikat. Di sini yaitu dampak terhadap daya beli masyarakat, uang saku mahasiswa, dan juga dampak terhadap profitabilitas. Yang pertama-tama yang saya akan bahas di sini yaitu di latar belakang. Konflik geopolitik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Ketegangan antara kedua negara ini, khususnya di kawasan Timur Tengah yang menjadi pusat produksi dan distribusi energi dunia, seringkali memicu ketidakpastian pasar internasional, kebijakan sanksi ekonomi, ancaman militer, serta gangguan terhadap jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz memberikan dampak langsung terhadap harga minyak dan kondisi perdagangan. Ya, langsung saja saya akan masuk pada poin dampak daya beli masyarakat. Di sini ada beberapa poin penting, di mana yang pertama itu inflasi atau kenaikan harga barang. Harga energi dan pangan naik akibat gangguan pasokan global sehingga kebutuhan sehari-hari jadi lebih mahal. Nah, yang kedua yaitu penurunan pendapatan real, yaitu pendapatan tetap tetapi harga naik, yang dimana kemampuan membeli menurun. Ketiga, di sini ada pelemahan nilai tukar, di mana mata uang melemah membuat barang impor lebih mahal dan mendorong kenaikan harga domestik. Yang keempat yaitu kenaikan biaya transportasi dan produksi, di mana harga BBM naik, ongkos distribusi naik meningkat, dan harga barang ikut naik. Selanjutnya ada perubahan pola konsumsi, di mana masyarakat mengurangi pembelian barang non-primer dan lebih fokus pada kebutuhan pokok. Dan yang terakhir ada risiko pengangguran atau penurunan pendapatan, yang dimana perusahaan terdampak bisa mengurangi tenaga kerja atau menekan gaji. Nah, selanjutnya yaitu dampak terhadap uang saku mahasiswa, di mana pertama ini ada nilai uang saku menurun atau inflasi. Harga makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari naik sehingga uang saku yang sama terasa lebih sedikit. Yang kedua ada kenaikan biaya hidup, yang dimana yaitu diantaranya ada biaya kos, makan, dan transportasi ikut meningkat akibat naiknya harga energi dan barang. Yang ketiga yaitu pengurangan uang saku dari orang tua. Jika pendapatan orang tua terdampak atau usaha menurun atau di PHK, uang saku bisa dikurangi. Dan yang keempat yaitu perubahan pola pengeluaran, di mana mahasiswa jadi lebih hemat, mengurangi jajan, hiburan, dan kebutuhan non-primer. Kelima ada meningkatkan kebutuhan tambahan, biaya tak terduga seperti transport dan bahan pokok jadi lebih sering muncul. Dan yang terakhir di sini ada mendorong cari penghasilan tambahan, di mana banyak mahasiswa memulai freelance, part time, dan atau bisnis kecil untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Pada slide selanjutnya yaitu dampak terhadap profitabilitas perusahaan, yang dimana di sini ada beberapa poin penting, ada 6 kurang lebih poin pentingnya, yang dimana yang pertama ada kenaikan biaya produksi, harga energi atau BBM atau gas dan bahan baku meningkat sehingga biaya produksi operasional naik dan margin laba menurun. Yang kedua ada gangguan rantai pasok. Di sini distribusi bahan baku dan barang jadi terhambat, terutama di jalur strategis menyebabkan keterlambatan produksi atau bahan berhenti sementara. Yang ketiga ada penurunan permintaan, di mana daya beli masyarakat turun sehingga penjualan menurun terutama untuk barang non-primer. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar. Di sini pelemahan mata uang membuat biaya impor lebih mahal dan laba perusahaan menjadi lebih stabil. Selanjutnya ada ketidakpastian bisnis, di mana risiko geopolitik membuat perusahaan menunda ekspansi, sementara investor menarik dana sehingga harga saham menurun. Dan yang terakhir di sini ada kenaikan biaya logistik, di mana ongkos pengiriman meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar atau risiko keamanan. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Konflik geopolitik khususnya antara Iran dan Amerika Serikat memberikan dampak ekonomi yang luas dan saling berkaitan. Ketegangan ini memicu kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global yang kemudian menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, perusahaan menghadapi peningkatan biaya produksi, gangguan distribusi, serta penurunan permintaan sehingga profitabilitas menjadi tertekan. Dampak tersebut juga dirasakan oleh mahasiswa, di mana kenaikan biaya hidup dan kemungkinan berkurangnya dukungan finansial dari keluarga membuat uang saku menjadi semakin terbatas. Secara keseluruhan, konflik ini menciptakan tekanan ekonomi dari tingkat global hingga individu yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Itu saja materi dari saya. Bye bye guys.